Puji Tuhan, maut telah dikalahkan, kematian tidak lagi berkuasa. Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Paskah merupakan anugerah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita hayati dan rayakan dengan membangun persekutuan. Ibadah Minggu Paskah kali ini masih kita layankan secara online. Salam hormat GKJW Jemaat Kediri kepada Bapak, Ibu, Saudara. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Kurniawan. Jemaat kami undang bangkit dan berdiri. Kita pujikan, kita menyanyi dengan Kidung Jemaat 340 bait yang pertama. Mari saudara-saudara semua, umat milik Tuhan, Paskah yang adalah anugerah kembali kita isi dengan bersama-sama kita dirikan ibadah. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah Minggu, ibadah Paskah. Saat ini bersama-sama kembali kami dirikan sebagai wujud tanggapan kami atas apa yang telah Tuhan anugerahkan. Ibadah kami kerjakan karena iman dan percaya kami kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, setia memberikan penyertaan dari sehari ke sehari. Kepada Allah yang demikian, kami arahkan hati dan pikiran. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibadah dituntun dengan firman Tuhan yang menjadi tema ibadat, Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 24 sampai dengan 25a. Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 25a, demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Mari kita bersatu hati berdoa. Terima kasih Bapa di surga, satu pekan kembali dapat kami lewati. Kehidupan Tuhan sertai, dan perjalanan ke depan masih Tuhan tawarkan kesetiaan dan kuasa yang sama. Kami isi hari perhentian hari Minggu, terlebih Minggu Paskah dengan beribadah
kepada Tuhan Allah seluruhnya terarah. Kami sadari keterbatasan dalam kemanusiaan kami, yang acap kali kurang dapat menghargai kasih yang begitu agung, kuasa Tuhan yang tiada pernah berhenti, dan sebaliknya kami malah lupa untuk mensyukuri. Terlebih kami terlampau sering mengandalkan kemanusiaan dan akhirnya berdosalah kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Demikian pula Engkau yang bangkit, yang memulihkan kehidupan. Engkau yang mengajarkan kami menghargai hidup dan sesama yang hidup. Kami juga mengaku bahwa kami masih sering tidak mampu mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Yang terjadi, betapa egoisnya kami, betapa suka mementingkan diri sendiri dan lupa berbagi, lupa dalam hormat dan hidup bersama. Ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami gagal menjalani kehidupan seturut dengan yang Tuhan Maha Suci ajarkan. Terima kasih Tuhan, ibadah dari awal hingga selesai, biarlah Roh Kudus yang memimpin dan berkat Tuhan yang kembali Tuhan barukan untuk kami. Dalam kuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang untuk kembali berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejatinya hidup tidak begitu saja berjalan dan mengalir, melainkan setiap tarian nafas adalah pesan Tuhan untuk saya dan saudara dapat menjalani seturut dengan yang dikehendaki. Berbahagialah yang mengaku berdosa, menyesali dan percaya dengan pengampunannya. Tuhan Allah mengampuni sebab Ia mendengar. Tuhan Allah memulihkan sebab Ia Maha Murah. Firman Tuhan mengiring pengampunan, petunjuk hidup baru, berita anugerah, kesaksian Paulus kepada jemaat di kota Kolose, dan dipesankan pula kepada kita yang ada di tempat ini. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. 188 bagian yang pertama dan yang kelima, Kidung Jemaat. Kristus
ikut Dia yang benar. Haleluya. Bangkitlah manusia. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Saudara-saudara disilahkan duduk kembali dan kita akan diantar berdoa guna membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam pembacaan Injil Matius pasal yang ke-28. Jemaat tebusan Tuhan Yesus, mari kita berdoa memohon pengertian kepada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka mata hati kami satu persatu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, dan berkatilah. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan di Minggu Paskah saat ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu ini, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi
Dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Pembacaan akan diulang ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang setia membaca, mendengar, dan belajar. Terlebih berbahagia yang berupaya agar hidup dijalani seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya, seluruh pribadi dan keluarga-keluarga yang saat ini berjumpa walaupun tidak bertatap muka, firman Tuhan yang kita terima pada hari ini mengantarkan saudara-saudara dan saya untuk semakin mengetahui dan merasakan kuasa serta hikmat Tuhan yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama, bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak kalah. Karena pada hari pertama minggu itu, ia bangkit dari kematian. Ia tidak kalah. Ia juga tidak ngalah, wong mati beneran. Ia tidak kalah. Buktinya, ia bangkit dari kematian. Dari sinilah kita melihat bahwa perjuangan Tuhan Yesus bukanlah untuk mengalahkan orang lain, bukan. Tetapi perjuangan Tuhan Yesus untuk mengalahkan kematian. Oleh karenanya, kalau kita mundur di Minggu Palmarum yang lalu, ketika ia didera, ketika ia diadili di pengadilan, Tuhan Yesus tidak meronta. Ia juga tidak berdebat tentang ajaran. Ia diam. Mengapa? Sebab tujuannya ia datang tidak memerangi manusia, tetapi yang ia perangi adalah dosa. Dosa yang berbuah kematian. Tidak memerangi orang. Dan hanya dialah, hanya Tuhan Yesuslah yang telah menang dan berkuasa mengalahkan kematian. Buktinya, tidak ada yang bangkit seperti dia. Ia bangkit mengalahkan kematian. Kematian yang adalah buah keberdosaan. Artinya, ia bangkit melenyapkan keberdosaan. Ia bangkit membuka pintu pendamaian. Yang kedua, ibu, bapak, serta jemaat, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah peragaan kuasa, bukan. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti yang konkret, yang nyata, bahwa ia yang hadir, ia adalah pendamai dunia berdosa dengan Allah di surga. Peristiwa kebangkitan bukan pamer kuasa, melainkan pemulihan relasi.
atau hubungan timbal balik antara manusia dengan Allahnya atas inisiatif dari Allah sendiri. Ya, kebangkitan adalah relasi yang dipulihkan. Malah bukan hanya itu saja, bangkit adalah pasca peristiwa penyaliban. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus adalah meneguhkan kembali iman dan semangat juang para murid yang tercerai-beraikan karena situasi dan keadaan. Yesus yang bangkit meminta Maria dan Marta untuk tidak takut, melainkan mengabarkannya kepada kawan-kawannya yang kala itu sedang patah hidupnya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah menyatukan kembali yang tercerai-berai, khususnya bangunan keimanan. Ia yang bangkit kembali membangun puing-puing dari kekecewaan, dari ketakutan, dari kegundahan menjadi sebuah kekuatan baru, kekuatan yang merasa satu tanggung jawab. Sehingga peristiwa kebangkitan mengawali berkumpulnya kembali para murid, bersatunya kembali tekad, dan merekalah gereja mula-mula. Ibu bapak serta jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, yang ketiga, peristiwa kebangkitan atau Paskah yang kita peringati dan rasakan saat ini juga mengandung makna bahwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya mengalahkan kematian, tidak hanya memulihkan hubungan relasi umat dengan Tuhan, tetapi karena pemulihannya, kebangkitan Tuhan Yesus menawarkan kehidupan bagi semua orang. Karena dengan bangkit ada kehidupan. Orang mati semangat menuju kematian, orang menemukan semangat baru. Ada pribadi yang menemukan kehidupan. Ia yang bangkit menawarkan kehidupan. Ia yang bangkit, yang kembali ke surga, ia yang bangkit tawarkan anugerah, bukan hanya kehidupan, tetapi anugerah surga. Ia yang bangkit, yang menyatakan keilahiannya, adalah ia yang berpihak kepada manusia yang tanda kutip mati, kepada manusia yang tanda kutip hilang pengharapan. Nah, saudara-saudara milik Tuhan, tentunya Paskah yang kita peringati tidak hanya berhenti pada peringatan. Sebuah ajakan atau seruan reflektif amat penting untuk kita renungi. Artinya melalui kebangkitan atau Paskah yang kita peringati, mari kesadaran keberdosaan mengantar kita untuk semakin dekat kepada Dia yang jelas-jelas telah mampu mengalahkan dosa. Kesadaran keberdosaan menjadikan saya dan saudara semakin dekat kepada Dia, karena ternyata kematian itu memang ada.
dan hidup saya dan saudara menuju mati. Sehingga kesempatan hidup yang ada adalah kesempatan untuk dapat mendekat dengan Dia. Dan lagi ibu bapak dan jemaat yang terkasih, mari Paskah yang kita kembali peringati kali ini juga kita jadikan momentum agar kita yang kocar-kacir, agar kita yang terkadang sulit untuk bersatu, kembali utuh, sehingga kembali kuat. Ingat bahwa Ia yang memulihkan relasi, Ia yang juga membangun kembali iman para murid yang tercerai-berai. Mari dengan Paskah yang kita peringati menyatukan tekad bahwa yang namanya tanggung jawab karena kita telah diselamatkan menjadi orientasi. Apa yang bisa kita berikan kepada gereja yang adalah kepanjangan tangannya, bukan sebaliknya. Gereja memberi apa pada saya? Wong gereja melalui Kristus telah memberikan hidup. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, Ia yang bangkit, Ia yang telah mengalahkan kematian sekaligus menawarkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak gamang, tidak takut dengan apa yang di depan. Mari Paskah yang kita rayakan dalam suasana masih keprihatinan karena virus corona, menjadikan kita tidak takut tetapi juga tidak sok berani, melainkan menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang memakai pemerintah dan negara kepanjangan tangannya. Ketaatan kita pada Tuhan, mari kita wujudkan dengan ketaatan pada seruan negara pemerintah. Sehingga kehidupan baru, tanda kutip, era baru pasca corona, semakin menjadikan saya dan saudara meyakini kehadiran Tuhan yang bangkit di segala keadaan, di setiap suasana hati. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saudara-saudara kembali diundang untuk berdiri. Ia yang bangkit tidak meninggalkan milik tebusannya. Ia yang bangkit naik ke surga dan kuasa yang sama yang pernah dijanjikan, Ia nyatakan dalam Roh Kudus. Ialah yang menyertai umat tebusan. Sampai kapan? Sampai bersama dengan Dia yang telah ada di surga. Mari pengakuan iman kita ikrarkan kembali dengan bersuara. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita melanjutkan ibadah, kita mengambil sikap doa, dan mari kita bersafaat. Terima kasih atas firman yang kami telah terima, dan mampukanlah kami untuk dapat terus menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan pesankan melalui peristiwa Paskah yang saat ini kami rayakan. Engkau yang mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, kiranya memampukan kami untuk juga melawan keberdosaan. Engkau yang membangun spiritualitas dan kebersamaan, kiranya juga menguatkan kami sebagai persekutuan. Engkau yang bangkit, yang menawarkan kehidupan, biarlah senantiasa menjadi dasar dan pokok pengharapan. Rasa syukur kami ya Tuhan, mengantar permohonan-permohonan kami dalam syafaat kali ini. Memohonkan kepada Tuhan kuasa yang Engkau nyatakan kepada para pemimpin kami, khususnya Presiden, dan juga para pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah-daerah, berkenaan dengan penanganan pandemi Corona di negara kami. Tentu bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang sederhana, sebab bangsa kami bangsa besar dengan kebinekaannya, dengan kompleksitas masalah yang amat tinggi. Kami meyakini karena kuasa Tuhan, semuanya dapat teratasi dengan baik. Mendoakan dampak yang lain, bahkan siapa saja yang mulai terasa terdampak, khususnya perkara ekonomi. Kami tiada menyebut, tetapi tentu roda ekonomi pemerintahan secara khusus situasi sosial yang meski berkegiatan di rumah amat berpengaruh. Oleh karenanya Bapa di surga, kiranya Tuhan berkenan menyatakan kemurahan dan mujizat kepada siapa saja, baik sebagai perusahaan, pribadi, perkumpulan, atau keluarga. Sebenarnya mereka tidak berkekurangan pada biasanya, tetapi karena kemungkinan berusaha saat ini sedang macet, maka kali ini mereka amat susah. Kuatkanlah ya Bapa. Demikian pula kiranya di tengah-tengah keprihatinan bersama juga ada kehidupan kepedulian yang muncul dari siapa saja termasuk gereja, sehingga dapat ambil bagian langsung
untuk membantu dan menolong. Mendoakan para medis-medis yang ada di garis depan, yang tidak hanya berisiko atas fisik kesehatan, melainkan juga terkadang berisiko atas sosial. Tuhan, kuatkanlah lahir batin dari mereka. Kuatkanlah lahir batin keluarga mereka dimanapun berada. Kami mendoakan para penjaga negara ini, baik TNI, ABRI, Satpol PP, dan siapa saja. Kiranya bangsa kami tetap kuat, tetap utuh. Terima kasih mendoakan jemaat Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawetan kesemuanya, yang tentu juga merasakan dampak corona, baik dalam kehidupan berkegiatan gerejawi maupun hal-hal lain menyangkut keberadaan masing-masing warga. Diberkatilah para pemimpin gereja kami, demikian pula Gereja Kristen Jawetan yang ada di Jemaat Kediri. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadat ini dan pulang. Melanjutkan hidup ibadah kami akhiri dalam masing-masing keluarga kami. Dan kami percaya kehidupan yang tetap meski harus kami arungi ke depan. Tuhan yang bangkit tidak meninggalkan kami sendiri. Inilah kami yang bersyafaat dan mengakhiri syafaat sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan Minggu dan sekaligus Paskah. Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita ekspresikan rasa syukur dengan menyerahkan persembahan. Dan sebagai dasar kita dalam mempersembahkan, ada firman Tuhan yang demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Mari pengumpulan persembahan bersamaan kita hayati dengan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 36 bait pertama dan keempat. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber berkat dan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, begitu banyak berkat yang tercurah di dalam hidup kami. Kami tahu dan percaya, berkat yang kami terima dan nikmati saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebagai bukti ungkapan syukur, kami bersama-sama menghimpun persembahan yang kami serahkan dengan sepenuh hati. Terimalah dan sucikanlah persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan ini Tuhan pakai untuk pelayanan dan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkatilah tangan-tangan yang mempersembahkan dengan sepenuh hati, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah saat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing penuh dengan selamat dan berkat. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya kami naikkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita mengakhiri ibadah dan kembali lakukan aktivitas di rumah masing-masing. Belajar di rumah, bekerja di rumah, melakukan apa saja. Hingga saat ini jenuh mungkin. Mari kita temukan hal-hal dan aktivitas baru. Dengan menahan diri tidak keluar rumah dan bertemu orang lain, kita ikut ambil bagian memotong kemungkinan penularan virus corona. Dengan beraktivitas, berkegiatan di rumah masing-masing, kita kembali diingatkan keberadaan rumah keluarga adalah kekuatan basis di mana seseorang mula-mula ada di dunia. Percayalah bahwa kita tidak sendiri. Dalam susah senang, Tuhan akan terus membersamai. Sampai kapan? Sampai hidup abadi. 445, Kidung Jemaat bagian yang ketiga. Akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih Tuhan Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat. Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan kematian, yang menawarkan dan menyatakan kehidupan. Allah Roh Kudus ialah sumber kebijaksanaan, memberkati hidup, meneguhkan pengharapan,
memberikan kekuatan, mengaruniakan damai sejahtera atas kita semuanya hari ini hingga kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Amin. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai. Tetap menghimbau dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona, mari kita tinggal di rumah saja. Ketaatan dan kesetiaan pasti membuahkan berkat. Kebangkitan menjadikan semangat dan harapan. Jemaat, mari kita mengambil saat teduh. Selesai. Kami segenap Majelis GKJW Jemaat Kediri mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.